Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama aku Kak Zakiah yang akan menemani teman-teman semuanya untuk belajar nyiapin UTBK tahun 2024. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman semuanya sehat dan jangan lupa untuk terus menjaga stamina ya menjelang UTBK tahun 2024 nih teman-teman, karena sudah sebentar lagi ya, sudah benar-benar di depan mata. Nah, di video kali ini teman-teman aku mau bahas aku mau bikin edisi TO gitu ya. Jadi kayak aku mau bahas soal-soal tryout untuk teman-teman nyiapin UTBK tahun 2024, dan kali ini aku mau bahas TO untuk pengetahuan kuantitatif teman-teman ya. Dan aku mau ingetin lagi buat teman-teman yang mau join ke grup Telegram Ruang Belajarmu, silahkan klik link di deskripsi ya. Sudah aku sertakan linknya. Itu adalah forum buat teman-teman diskusi sama aku, buat kita sharing-sharing, nanya-nanya terkait dengan soal-soal UTBK atau kemudian materi-materi yang teman-teman kesulitan pahami di sekolah kayak gitu. Dan aku juga ngingetin buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Ruang Belajarmu. Dukung terus aku agar semakin rajin upload ya, walaupun sekarang sudah nggak bisa tiap hari lagi teman-teman ya, karena benar-benar kesusahan untuk membagi waktu ya. Dan jangan lupa juga untuk komen teman-teman ya sebanyak-banyaknya, dan share juga video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, langsung aja yuk kita bahas soal-soal TO-nya. Soal nomor 1, rasio antara jumlah uang yang dimiliki oleh Agung, Budi, dan Citra adalah 2:3:5. Jika selisih antara uang Agung dan Budi adalah X rupiah, maka total jumlah uang Budi dan Citra adalah, jadi ini perbandingan ya teman-teman ya. Kita singkat aja, Agung tuh A, Budi itu B, Citra itu adalah C. Perbandingannya mereka 2:3:5. Kemudian diketahui selisih A sama B teman-teman. Kan B ini lebih besar ya dari A ya. Jadi selisih dari B dan A itu adalah X rupiah. Maka total jumlah uang Budi dan Citra adalah berapa? Jadi yang ditanya adalah B tambah C berapa. Nah, kalau diketahui selisih teman-teman ya, antara A dan B. Nah, misalnya ini kan B dan A ya. Maka berarti untuk mencari A, jadi gini. A dibanding dengan B itu kan sama dengan 2:3. Iya kan? Nah, sementara selisihnya adalah X. Maka kalau kita nyari uang A, itu adalah 2 bagian, ya kan, dari selisihnya. Karena selisih ini harus kita kurangi, 3 dikurangi 2 sama dengan 1 per 1 dikali selisih uang tadi teman-teman. Jadi selisih dari B dan A. Nah, berarti kan ini adalah 2 dikali X ya. Oh, ini harus pakai titik aja deh biar enggak rancu ya. Ini 2 dikali X. Oh, uang A itu adalah 2X. Kalau kayak gitu, kalau uang A 2X, maka uang B pasti adalah 3X. Nah, uang C itu 5X, teman-teman. Kok ditanya jumlah uang B dan C? Ya, berarti B dan C adalah 3X tambah 5X sama dengan 8X. Kayak gitu. Jawabannya D. Pembelian satu celana memperoleh diskon 30%. Sedangkan satu baju, kita tulis langsung ya. Jadi celana itu diskonnya adalah 30%. Satu baju berdiskon 10%. Kalau baju itu diskonnya adalah 10%. Harga awal satu celana dan satu baju tersebut sama, yaitu P rupiah. Oh, jadi harganya masing-masing sama ya. Jadi harga celana itu P sama dengan harga baju ya, yaitu P juga. Nah, jadi sama. Jumlah uang yang harus dibayar untuk membeli satu celana dan satu baju, teman-teman. Ya, ini aritmatika sosial ya. Jadi kalau harga yang harus dibayar setelah diskon itu adalah harga awal. Kita anggap aja harga awalnya H. Oh, langsung aja ya, ini kan P diketahui ya. Jadi harga awal P dikurangi dengan diskonnya. Jadi diskon itu kan berarti kan harga baju dikali dengan diskon 30%. Kalau ini kita celana dulu ya, bukan baju ya. Oke. Nah, ini kita hitung teman-teman. Harga setelah diskon untuk yang celana ya. Jadi ini adalah untuk yang celana. Nah, ini P min P kali 30 per 100. Nah, ini kita samain penyebutnya, ini kan 100 per 100 P kayak gitu. Min 30 per 100 P. Nah, biar enak. Sehingga ini sama dengan 100 kurangi 30 itu adalah 70 teman-teman ya. 70 per 100 P. Nah, ini sama dengan 7 per 10 P. Wah, tulisanku kebesaran ya. Nah, di sini baju. Untuk yang baju itu berarti harga setelah diskon. Harga setelah diskon
sama dengan di bawahnya sama-sama P ya, min diskonnya 10%, P dikali 10% kayak gitu. Ini P min P kali 10 per 100 teman-teman ya. Ini kita bikin 100 per 100, P min 10 per 100 P. 100 kurangi 10 kan 90, 90 per 100 P jadinya. Ini coret-coret sama dengan 9 per 10 P. Jadi kalau dia mau beli celana sama baju, ya celana tambah baju setelah diskon berarti kan 7 per 10 tambah 9 per 10 P, ada P nya ya, sama dengan berapa teman-teman? 9 tambah 7 itu 16 per 10 P. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 2, 8 per 5 P. Jawabannya yang mana? E. Satu perkebunan sawit dengan luas 100 hektar dapat menghasilkan minyak sawit 6 ton. Setelah dilakukan penanaman kembali, produktivitas minyak sawit meningkat maksimal 0,08 ton. Oh, jadi peningkatannya itu adalah 0,08 ton setiap hektar, teman-teman ya. Nah, ini maksimal, berarti peningkatan itu nggak lebih dari 0,08 nanti per hektarnya ya. Manakah hubungan P dan Q yang benar ya? Jadi kalau P-nya itu 14 ton, Q-nya adalah total jumlah minyak sawit yang dihasilkan perkebunan. Jadi totalnya berarti seluruhnya ya. Untuk pertama, jadi untuk panen pertama, kita anggap aja panen. Jadi panen pertama itu adalah 6 ton kan, per 100 hektar HA. Nah, panen kedua nih sekarang. Panen kedua kan meningkat ya. Maksimal berapa tadi? 0,08. Berarti ini kurang dari sama dengan ya. Nggak boleh lebih dari. Kurang dari sama dengan 0,08 itu kan per hektar. Berarti kalau dia tanahnya 100 hektar, kita kali 100. Nah, ini jadinya adalah, jadi panen 2 ini kurang dari sama dengan kali 100 teman-teman ya. Berarti nolnya, komanya mundur ke belakang 2. 1, 2. Berarti 8 ton per 100 hektarnya ya kan. Nah, karena totalnya berarti kalau kita jumlah itu kan berarti total minyak yang didapatkan itu adalah 6 tambah 8 teman-teman, sama dengan 14. Tapi kan karena 8 ini tadi adalah dia itu maksimal ya, jadi hasilnya produktivitasnya tuh bisa kurang dari 8. Jadi meningkat maksimal 0,08 ton itu berarti mentoknya segitu gitu loh. Jadi ini nanti untuk total, aku lanjut di bawahnya ya, itu kurang dari sama dengan 14 ton ya kan. Maka kalau ditanya hubungan P sama Q, kalau P nya di 14 ton, Q nya itu kan bisa antara 6, karena 6 itu pasti gitu ya, sama peningkatannya plus berapa nih, plus 8 tapi itu maksimal, jadi kan bisa 6 plus 7, sekian, nggak sampai 8 kayak gitu, bisa plus 7. Jadi kita hanya tahu dia batasnya di 8, sehingga ini juga totalnya kurang dari sama dengan 14, jadi bisa nggak sampai 14. Sehingga kalau ditanya apa hubungannya, bisa P ini bisa sama dengan Q kalau misalkan dia sampai ke batas maksimal 0,8 ton per hektar, atau bisa P nya lebih dari Q, karena kalau misalkan nggak sampai 8 ton per 100 hektarnya itu kan berarti kurang dari 14. Nah, hubungannya nggak bisa ditentukan teman-teman ya kalau kayak gini. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut soal nomor 4. Dalam seminggu seorang pekerja menerima upah sebesar 800.000. Ini seminggu ya. Jadi upah 800.000 per minggu. Dalam sehari ia bekerja selama 5 jam. Oke, bekerja 5 jam per hari. Penghasilan minimal yang diterima pekerja tersebut setiap jam adalah 40.000. Jadi minimal dia mendapatkan 40.000 per jam. Jadi lebih dari sama dengan 40.000 kan. Kalau minimal tuh berarti 40.000 dan bisa lebih lagi per jamnya. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Maksimum banyak hari orang tersebut bekerja. Oke, kalau kita lihat misalkan kita ambil ya, upah minimumnya dia adalah 40.000 per jam. Berarti kalau sehari 5 jam, jadi satu hari si pekerja ini dapat 40.000 dikali dengan 5 ya kan, sama dengan 200.000. Nah, kalau misalkan seminggu dia upahnya 800.000, berarti dia bekerja berapa hari? Jadi banyak hari itu adalah 800.000
dibagi dengan 200.000 kan, tapi 200.000 itu upah minimalnya ya sehari, bisa lebih dari 200.000. Maka dia bekerja selama berapa hari ini? Ini kita coret-coret 8 bagi 2, 4. Ini 4 hari. Nah, kan dia bekerja selama sejam, kan dia bekerja itu kan selama sehari, itu dia dapat 200.000 minimal, karena upah minimal per jamnya dia adalah 40.000, jadi bisa lebih dari 40.000 teman-teman. Sehingga upah dia sehari itu bisa lebih dari 200.000 ya, jadi ini adalah minimal. Sehingga dia maksimal kalau misalkan dia sehari itu seminggu dia dapat upah 800.000, berarti 4 hari kerja dia adalah maksimal ya, nggak bisa lebih lagi dari 4 hari. Jadi maksimal nih sudahan. Jadi ini jumlah maksimal dia bekerja. Maksimum banyak hari orang tersebut bekerja adalah 4 hari, iya kan? Kalau ini bisa ditentukan hubungannya, karena maksimumnya ditanya yang maksimum nih. Jadi ditanya maksimumnya ya berarti maksimum 4 hari. Jadi P sama dengan Q. Kayak gitu teman-teman. Bisa dipahami ya? Jadi jangan terkecoh dengan istilah minimal, maksimal kayak gitu. Nah, silakan kalau nanti ini nggak paham atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan di chat di kolom komentar, ditulis di kolom komentar. Peningkatan hasil tangkapan ikan per hari berkisar 0,2 ton sampai dengan 0,4 ton. Jadi 0,2 sampai, jadi kurang dari sama dengan, misalkan hasil tangkapan ikannya itu aku misalin A ya, misalkan A, berarti nilai A nya itu antara 0,2 sampai dengan 0,4. Jadi 0,4 sama 0,2 nya ikut, jadi ada tanda sama dengannya teman-teman ya. Hari ini hasil tangkapan ikan 40 ton. Jadi hari ini dia nangkap 40 ton. Mana hubungan yang benar antara P dan Q berikut? Waktu yang diperlukan dalam hari agar hasil tangkapan ikannya 42 ton. Nah, kalau ini tadi kan adalah per hari ya, kisarannya ya. Ini tiap harinya. Kisaran yang diperoleh tiap hari. Biar 42 ton, itu kan kita kekurangan biar 42 ton kita kurang 2 ton ya. Jadi kalau hari ini 40, maka kurangnya itu adalah 42 dikurangi 40 ya. Kurang dari 2 ton, teman-teman. Nah, biar dapat 2 ton tuh gimana? Nah, kalau kita pakai 0,2 nih, teman-teman ya. Kita pakai tangkapan paling kecil nih, maksudnya tangkapan paling sedikit di hari itu, maka kayak gini caranya. 0,2 ya kan? Dikali berapa hari nih agar dapat 2 ton kayak gitu. Maka hari yang dibutuhkan adalah, nah ini teman-teman kalau bingung ubah jadi pecah nih. 0,2 itu kan 1/5. 0,2 itu 1/5 ya. Kali H sama dengan 2. Maka H sama dengan 2 kali 5, yaitu 10 hari. Ini kalau kita pakai tangkapan yang paling sedikit nih di hari itu. Jadi untuk dapat 2 ton lagi itu ya butuh 10 hari kayak gitu. Oke, kalau misalkan kita pakai yang dia ternyata dapatnya tangkapannya ternyata paling banyak nih. Jadi kadangkala di hari itu dia bisa dapat 0,4 misalnya. Kita ambil yang paling maksimum, maka 0,4 kalau dia dapatnya 0,4 setiap harinya, maka butuh berapa hari dia agar dapat 2 ton? Nah, 0,4 itu kan 4/10. Wes kayak gini. H sama dengan 2. Ini kita coret-coret ini 2. Maka 2H sama dengan 10. Ya. Jadi 3A H sama dengan 10 kira-kira biayanya berapa? Oh, butuh 5 hari teman-teman. Nah, kalau ternyata setiap harinya, kan kita kan nggak tahu nih. Ini kan tadi kisaran, bisa aja kan tiap harinya dia dapat tangkapan paling banyak, maka ternyata hanya butuh 5 hari. Tapi kalau ternyata dia dapatnya sedikit gitu teman-teman ya. Atau misalkan kadang hari ini 0,2, besoknya 0,3, itu kan berarti kan harinya kan beda-beda. Artinya nggak bisa dipastikan gitu loh. Kira-kira butuh berapa hari. Jadi berarti hari yang dibutuhkan adalah berkisar antara 5 gitu sampai dengan 10 hari. Gimana nulisnya ya? Jadi hari ya, kurang dari sama dengan harinya itu tadi antara 5 hari sampai 10 hari. Kurang lebih butuh seperti ini. Nah, maka hubungannya dengan 6 ini apa? 6 itu kan di tengah-tengah ya. Bisa dia lebih dari, bisa juga kurang dari. Jadi hubungannya tidak bisa ditentukan teman-teman. Jawabannya yang D. Nah, kayak gitu. Karena tidak konsisten ya hubungannya. Kita lanjut soal nomor 6 ya. Ada 3 jenis kue menggunakan 4 jenis bahan dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, coba kita langsung baca pertanyaan. Keuntungan maksimal yang bisa diperoleh dari penjualan satu kue saja. Nah, berarti kita cek nih teman-teman. Kue satu ini butuh bahan 3. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk bikin kue A itu adalah
3 bahan A tambah 1 bahan C. Berarti bahan A nya harganya kan 20.000. 3 kali 20.000 ditambah dengan 1 bahan C nya adalah 20.000 ya. 20.000. Berarti total biayanya berapa nih teman-teman? 3 kali 2 6. 6 tambah 2 8. Berarti butuhnya 80.000. Nah, sekarang untuk kue yang nomor 2, kue kedua itu 1 bahan A langsung aja ya. Jadi 1A tambah 2D sama dengan 1 dikali 20.000 ditambah dengan 2D. 2 dikali 30.000. 2 kali 3 6 tambah 2 8. Ini juga butuh biaya 80.000. Kue ketiga itu butuh 2 bahan B dan 2 bahan C. Maka 2 dikali dengan 30.000 ditambah 2 dikali dengan bahan C nya 20.000 ya. 2 kali 3 6, 2 kali 2 4, berarti ini biayanya 100.000. Nah, ini nih harganya nih. Kue 1 dijual dengan harga 120.000. Maka kalau biayanya dia 80.000 untuk kue 1, itu berarti 120.000 dikurangi dengan biayanya kan, untungnya berarti dapat 40.000. Nah, karena kue 2 ini sama, dia juga biayanya 80, dijualnya 120, jadi untungnya sama ya, 40.000. Untung paling banyak nih yang mana kira-kira teman-teman? Kalau ini kan biayanya 100.000, tapi dijualnya 130.000. Oh, ini untungnya hanya 30.000. Maka keuntungan maksimalnya yang 40.000 dari kue 1 atau kue 2. Kita lanjut soal nomor 7. Seseorang berjalan sepanjang satu sisi sebuah pulau berbentuk persegi dengan sisi 2 km. Oh, pulaunya persegi. Sisinya 2 km. Dia berjalan sepanjang satu sisi, berarti satu sisi aja dia jalan kayak gitu ke sini ya misalnya. Orang tersebut menghitung kera di sekitarnya dengan jarak pandang berkisar 10 sampai 20 meter. Oke, jadi di sekitarnya itu ada kera, berarti kan dia kan berjalan. Nah, pas di sini mungkin dia melihat nih, di sini ada kera kayak gitu ya. Jarak pandangnya 10 sampai 20 meter. Jalan lagi, kera lagi, kera lagi, kera lagi. Banyak kera yang berhasil. Jadi ini dia ngelihat ke sini, pokoknya gitulah dengan jarak pandangnya ada itu kera gitulah teman-teman ya, sambil dia berjalan. Ada banyak kera. Banyaknya kera yang berhasil dia lihat sepanjang perjalanan adalah 100 ternyata. Jadi dia sepanjang jalan sampai dia nyampe ke sini itu ada 100 kera. Diasumsikan banyaknya kera per kilometer persegi sama. Oke, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut? Nah, dia kan jarak pandangnya 10 sampai 20 meter. Kalau misalkan dia jarak pandangnya 10 meter ya, berarti dia berjalan ini berapa meter nih? 2 km itu berarti kan 2000 meter ya teman-teman ya. Maka jumlah keranya, jadi banyak kera dengan asumsi dia jarak pandangnya 10 meter itu adalah dia berjalan sejauh 2000 meter dibagi jarak pandangnya kali jumlah kera yang berhasil dia lihat. Coret-coret. Ini berapa? 20.000 ya. Oke. Kalau misalkan dia jarak pandangnya adalah 20 meter, berarti dia berhasil melihat kera ini berapa? Dia 2000 meter tadi berjalan ya, dibagi jarak pandangnya dia dikali dengan 100 jumlah kera yang berhasil dia lihat. Maka ini berarti teman-teman kita coret 1 ya. Berarti ini 10.000. Oh, berarti setiap kilometer persegi dia melihat keraknya itu 10.000 sampai dengan ini kera ya, sampai dengan 20.000. Kan Q-nya 13.300 di tengah-tengah. Kalau dia 10.000 per kilometer perseginya bisa kurang dari 13.300 P-nya. Kalau 20.000 bisa lebih dari Q. Jadi ini D, informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Seseorang dapat membuat 3 jenis roti yang masing-masing memerlukan 2 bahan berbeda dengan perincian biaya sebagai berikut. Jika dana yang disediakan orang tersebut adalah 660.000, maksimum banyaknya roti yang bisa dia buat. Oke. Jadi roti A itu 30.000 per potong untuk bahan X. Kemudian 25.000 per potong untuk bahan Y. Oke, jadi di tabelnya teman-teman ada biaya roti A untuk bahan X. Jadi untuk roti A ini itu kan bahan X-nya 30.000 per potong. Plus Y-nya 25.000 per potong.
Berarti biaya totalnya adalah berapa nih? 55.000. Kan bisa kita jumlahkan karena nilainya udah ada. Berarti roti B itu berapa? 10 tambah 50, 60.000. Roti C 25 tambah 50, 75.000. Kalau dia ini kan biaya per potongnya teman-teman. Jadi ini adalah per potong ya. Per potong dari roti-roti tersebut dengan 2 bahan kayak gitu. Nah, karena bahannya sudah ada nilainya, jadi XC-nya ini sebenarnya nggak berpengaruh ya. Lalu kemudian kalau dia punya uang 660.000, maksimum banyaknya roti yang bisa dibikin. Berarti dia bisa bikin roti terbanyak ini roti yang mana? Berarti 660.000 itu kita bagi dengan biaya paling sedikit tentunya. Kalau ini kan kemahalan ya 60.000, ini 75.000. Maksudnya ini enggak lah, kita nggak bikin roti B. Roti C tambah mahal lagi. Kan kita ingin mencari maksimum banyaknya roti yang bisa dibuat ya. Berarti roti yang dengan biaya termurah dibagi 55.000. Coret-coret 66 bagi 55 emang berapa teman-teman? 660 bagi 55 ya. 155. Ini kan 1 10. 2 ya. 12 potong kue. 2 kali 55 itu kan 110 ya, benar 0. Jadi 12 potong kue. Jawabannya yang B. Sejumlah orang mengikuti upacara bendera di lapangan yang berukuran 100 meter kali 50 meter. Jadi ini ada lapangan ya. 100 dikali 50. Peserta upacara menerapkan protokol COVID dengan jarak antara orang minimal 1 meter. Berdasarkan informasi diberikan, manakah hubungan? Jadi P ini adalah jumlah peserta upacara ya. Kan dia pakai protokol COVID nih. Jadi ini antara orang pertama, kemudian orang kedua, terus begitu ya sampai terakhir ini adalah pokoknya nanti jaraknya minimal 1 meter kayak gitu. Pun demikian dengan yang barisan belakangnya kayak gitu. Nah, berarti teman-teman kalau misalkan dia itu panjangnya 100 meter, ini kan kalau kita lihat kan di pojok ini kan kehitung ya. Jadi kayak ini, jadi 100 dibagi 1 meter, tapi kita tambahi 1. Jadi 101 banyaknya orang nih yang dia berbaris ya, berbaris sepanjang 100 meternya ada 101 orang. Ke bawah juga demikian. Itu kan dia kan 50 meter, berarti 50 dibagi 1 meter tambah 1. Sama dengan 51. Kayak gitu. Paham ya teman-teman ya? Nah, kalau misalkan teman-teman kurang paham, gini aja deh. Misalkan aku sekarang punya lapangan yang kecil ya. Yang lebarnya adalah 4 kali 2. Berapa orang yang berbaris dengan jarak minimal 1 meter? 1, 2, 3, 4, 5 ya kan? Ini kan ini 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. Jadi kalau 4 meter berarti orangnya itu adalah 4 tambah 1. Misalkan ke bawah 2 berarti kan 1, 2 nih. Lebarnya 2. Itu kan ada 3 orang. Jadi 3 tambah 1. Jadi ini 5. Kemudian ke bawah adalah 4. Sehingga nanti totalnya adalah 5 dikali 4 ada 20 orang. Kalau ke samping 5 terus ke bawah 3 kan 5 kali 3. Kalau ke samping bukan 3 tambah 1 ya, gimana sih? Kan tadi kan lebarnya 2 ya, berarti 2 tambah 1 itu 3. Nah, sehingga nanti itu 5 kali 3 itu adalah 15 orang. Kalau ke kanan 5 ke bawah 3 kan 5 kali 3 kayak gitu teman-teman. Maka ini berarti banyak pesertanya itu adalah jumlah peserta upacara untuk yang lapangan yang tadi ya, itu adalah 101 dikali 51. Ini enggak sampai 6.000 sih. 101 kali 51 101 5 05 1515 5151 ya. Jadi ini 5151 kurang dari 6.000. P kurang dari Q lebih dari P. Jadi yang B. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan TO untuk PK, persiapan UTBK tahun 2024 ya. Nah, gimana? Ada beberapa soal-soal yang kayak menjebak gitu kan ya. Teman-teman harus lebih jeli lagi nanti untuk mengerjakan soal-soal model PK. Apalagi kalau itu berkaitan dengan kayak kuantitas hubungan antara P dan Q, teman-teman ya. Kadang-kadang tuh ada kalimat-kalimat yang agak menjebak, teman-teman. Nah, kita salah memahami sedikit aja, itu kita tentu akan salah gitu ya. Nah, dan tentunya teman-teman akan terbiasa dengan banyak-banyak latihan soal. Nah, sekian dulu teman-teman ya. Aku mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika aku salah-salah ucap. Banyak-banyak kepelesetnya gitu ya. Karena kalau aku ngomong tuh emang sering kepeleset teman-teman ya. Harap maklum. Oke, dan aku ngingetin lagi jangan lupa untuk dukung terus channel Ruang Belajarmu dengan subscribe dan share ke semua teman-teman kalian. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.